Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat senantiasa. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk rekan-rekan pionir, jangan lupa untuk mendukung, mensupport channel ini, tetap berkembang bersama-sama dengan kita, khususnya rekan-rekan pionir. Terima kasih yang sudah mensupport selama ini. Nah, teman-teman, saya lihat ya di media sosial semakin banyak yang mereview dan membahas tentang Pi Network. Kenapa? Lalu hal-hal yang positif, karena memang biasanya aplikasi itu dilihat dan teruji dengan waktu. Kalau yang ponzi-ponzi kan ya datang dan pergi begitu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Ya paling lama 6 bulan lah ya, masih mau ngibul gitu ya. Tapi kalau Pi Network ini kan sudah bertahun-tahun kita mining. Artinya kan orang semakin bertanya-tanya, oh kok bisa ya masih eksis sampai sekarang. Bahkan dulu reviewer-reviewer yang besar juga sempat membahas tentang Pi Network, mulai ngomong yang TIF ya, begitu ya. Akhirnya sekarang ya pada diam ya. Nah, teman-teman, ini sebuah informasi ya yang perlu rekan-rekan pionir tahu ya tentang aplikasi kita. Dan Bank Dema ya punya hak dan sangat punya kapasitas untuk membahas karena kita orang-orang Pi Network ya. Ini untuk nambah wawasan ya. Maka judul ini, berita ini perlu Pi Network tahu tentang Pi ya yang akan datang. Oke. Revolusi ya, ini teman-teman ya, Pi ya. Revolusi mata uang kripto yang kedua adalah Pi Network, yang juga merupakan koin pertama di dunia yang dapat ditambang menggunakan ponsel pintar. Walaupun orang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih ya, ada banyak orang yang tidak masuk akal. Loh kok bisa ya nambang cancel, yang menambang benar itu ya lewat perangkat komputer, itu pun alatnya canggih ya. Gimana caranya dong nggak dapat semua dengan orang-orang yang menengah ke bawah, ekonomi menengah. Kalau Pi Network ini saya lihat peluang yang dilihat oleh Nicholas ini luar biasa, karena ini akan permainan komunitas ya, sama dengan saham. Semakin sedikit ya barangnya, maka orang akan memperebutkan. Mengalami ledakan di masa depan akan sangat sulit jika kemampuan akses terlalu terpusat di satu negara ya. Ini masuk akal. Namun dalam kasus ini didistribusikan secara global, membentuk jaringan global di 247 negara yang terhubung. Apakah ini hanya opini doang? Ya enggak, ini nyata dan fakta. 247 negara, bahkan core team pun sering mengumumkan bahwa kita sekarang pengguna itu, penambang itu sekitar 50 juta ya. Kalau kita dulu zaman VTube di Indonesia 17 juta, berhenti di tangan regulator. Apakah juga Pi Network ini akan berhenti di tangan regulator Indonesia? Ya menurut saya nggak mungkin. Ini menunjukkan popularitas dan potensi proyek ini. 3 negara dengan penambang Pi terbanyak adalah 3 negara dengan perekonomian terbesar di dunia: Amerika Serikat, Rusia, dan India. Rusia ini termasuk negara besar juga ya teman-teman ya. Pi Network bukan sekedar alat investasi, artinya digunakan setiap hari. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memperluas basis pengguna jaringan Pi dan muncul komunitas pengguna mata uang kripto. Nah, ini satu informasi yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa apa yang sudah terjadi di Pi ini memberikan kita terus semangat dan kepercayaan
ya kembali kepada diri kita, apakah kita mau percaya atau tidak, ya kan? Itu terserah bagi rekan-rekan pioners. Tetapi setidaknya teman-teman, apa yang telah terjadi, apa yang dibuat oleh core team, tanda-tanda yang sering dilakukan oleh Nicholas, itu memberikan konfirmasi kalau kita menggunakan hikmat untuk mengerti, ya. Sudah bertahun-tahun dan masih aktif, itu artinya ada sesuatu di balik Pi Network yang akan terjadi, ya. Nah, sepertinya ini bagus dulunya, teman-teman, ya. Maka itu ya tetaplah setia mining, ya. Mungkin sekarang ini yang kita bisa lakukan ya hanya saling membangun satu dengan yang lain seperti yang saya lakukan sambil menunggu informasi. Karena menurut saya apa yang dicapai oleh seseorang itu butuh proses, ya. Kita tidak ada yang tahu, ya, seperti apa nanti ke depan, tetapi alangkah baiknya peluang itu kita ambil sebelum terjadi, ya. Ada banyak analogi yang saya sudah lontarkan kepada teman-teman semua untuk kita pahami dan mengambil peluang ini. Tujuannya apa? Ya, saya memang senang melihat teman-teman bagaimana ketika teman-teman bisa survive, bisa bahagia, bisa senang, bisa senyum, bisa ketawa. Keluarga Anda di belakang Anda tercukupi. Karena penderitaan itu sangat menyakitkan, ya kan? Saya pernah mengalami, teman-teman. Dan hampir semua orang mungkin pernah mengalami itu. Tapi bagaimana kita keluar dari masalah-masalah sukar itu? Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Lalu kemudian kemarin sempat membahas, ya, ada beberapa tanggapan dari teman-teman semua Pi Network, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport juga, ya. Ya, ada yang sedikit negatif, tak apa-apa lah, ya. Selama kita masih kuat untuk menunggu, ya kenapa tidak, ya. Kita kuat untuk nunggu, mereka kuat untuk nyinyir kita, ya. Kalau tanggal 7 gak jadi, lalu kapan lagi? Ya, saya nggak bilang tanggal 7, ya. Saya bukan saya yang ngomong tanggal 7, tetapi itu berita bulu kumba, ya. Saya nggak tahu dari mana dapatnya juga, ya. Intinya ya kita anggaplah itu sebuah doa, tapi sambil kita berharap, ya. Oke teman-teman, sukses, tetap semangat, dan salam bagi pionir sekalian. Sekali lagi jangan lupa dukung channel Bang Dema, subscribe, ya. Terima kasih.